Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Jejak Petualang. Selesai berpetualang di Laut Lepas Pulau Lombok, petualangan saya berlanjut. Menyapa desa wisata berbasis alam dan budaya, yaitu Desa Bonjeruk yang berada di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Menuju desa wisata Bonjeruk menaiki Cidomo, Cikar Dokar Mobil, dan ini merupakan transportasi tradisional yang ada di Lombok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki desa, saya disambut dengan panorama alam yang begitu memukau. Hamparan sawah luas, lengkap dengan suasana pedesaan yang begitu sejuk. Sudah sampai di Desa Bonjeruk dan saya akan melakukan beberapa kegiatan di sini. Tapi sebelumnya, saya tetap harus menerapkan protokol kesehatan, masker dan juga nih ada cuci tangan di sini. Halo. Saat pandemi seperti sekarang, wajib bagi saya untuk menerapkan protokol kesehatan. Perilaku yang mencerminkan wisatawan yang bertanggung jawab ini, tujuannya bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi ya, untuk masyarakat setempat. Desa wisata Bonjeruk dulunya dikenal dengan desa sejarah, karena di masa kolonial pernah menjadi pusat pemerintah kedistrikan Hindia Belanda. Kini, Bonjeruk memperkenalkan dirinya sebagai desa wisata nostalgia. Sawahnya di situ tuh, Mbak. Oh, sana. Oh, Ibu ternyata di sana tempatnya. Karena persawahan yang begitu luas membuat desa wisata Bonjeruk ini memiliki potensi lendung atau belut yang sangat banyak. Nah, saya di sini mau mencari-cari di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Belut ini cara mencarinya cukup unik karena memakai capitan. Ini capitannya mirip catokan saya di rumah nih, bisa kerli-kerli rambut. Tapi ini memang capitannya sengaja dibuat untuk mencari belut. Jadi memang karena belut itu hewan nokturnal yang keluarnya pada malam hari, kalau siang-siang kita nyarinya harus lihat ke lubang-lubang karena biasanya dia ngumpet di sana. Mana? Meski sudah menggunakan alat, ternyata tidak mudah menaklukkan binatang mirip ular ini. Meski berasal dari keluarga ikan, belut diciptakan tanpa sirip dan sisik. Dengan lendirlah dia bisa bertahan hidup di alam. Di sini, mencari belut biasa dilakukan beramai-ramai. Selain wujud gotong royong, tentu dengan berharap hasil yang banyak. Gimana? Aduh, susah banget ini. Wah, keduluan. Mana gini gak ada berdapat. Rebus. Mana deh, Bang? Ya hilang. Ya hilang. Lari kemana dia? Sayang sekali. Ini masih ada dapat. Wah, ini yang ukurannya lebih kecil. Wah. Oh, ternyata ada di sini. Mana dek? Ayo dek. Angkat. Wah, jadi bahan rebutan ini. Nih. Capit. Wah, dapat lagi satu. Wah. Baru. Mana, Bu? Ini, Mbak. Yeay. Wah, udah lumayan juga ini banyak. Katanya memang belut ini menjadi makanan olahan favorit di sini. Makanya saya jadi penasaran nih. Dan itu adanya udah dari zaman kerajaan ya, Bu?
mengembangkan desa wisata di tengah pandemi seperti ini, masyarakat Bonjeruk kerap berinovasi. Salah satu bentuk ekonomi kreatif yang dikembangkan yaitu dengan mengangkat potensi kulinernya. Sehingga pengelola dapat menciptakan peluang baru dari sebuah ekosistem beli kreatif lokal. Belut-belut yang tadi sudah kita cari, sekarang mau dimasak menjadi sate kuncung. Dan sate kuncung itu menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Desa Bonjeruk. Nah, berarti ini udah bisa dibakar ya Pak Usman? Ya, sudah bisa. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, belut itu harus dibakar dulu. Dan tidak perlu dibersihkan ya Pak ya? Nggak perlu. Nggak perlu, supaya nanti protein yang terkandung di dalamnya itu tetap terjaga. Ngomong-ngomong Pak, Bonjeruk ini udah berapa lama sih ditetapkan jadi desa wisata? Oh, kalau saya SK Bupatinya sih tahun 2018, tepatnya 21 Maret. Berarti dampaknya itu udah banyak sekali Pak untuk desa wisata ini, Oh, untuk iya. masyarakatnya. Apalagi pas Pak Menteri datang kemarin, wow, angka kunjungan tuh sangat meningkat. Semakin banyak yang datang ke Bonjeruk karena penasaran. Oh, karena kenapa Pak Menteri datang ke penasaran. situ, gitu. Iya. Sehingga dampak ekonominya menjadi memberikan peluang usaha kepada masyarakat. Kemudian termotivasi masyarakat untuk melihat potensi desanya, untuk mengembangkan. Iya betul. Juga termasuk promosi juga. Masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia, menjadi kebanggaan sekaligus cermin kemandirian bagi warga desa Bonjeruk. Selama pandemi ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kuliner untuk mendatangkan wisatawan ke sini Pak? Oh ya, kalau saya bilang itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, pertama kan kita targetnya untuk wisatawan asing dan wisatawan Nusantara yang bekerja sama dengan travel. Tapi karena semenjak COVID, mereka kan nggak bisa datang. Iya Yang asing betul. nggak bisa, terus yang Nusantara juga harus karantina waktu itu. Akhirnya kita berpikir untuk melakukan inovasi. Nah, yang terpikir adalah kita mengembangkan kuliner. Mengembangkan Ya, kuliner, iya. Nah, antara lain khususnya adalah sate kuncung ini. Ya. Nah, itu yang kita promosikan dan kita bangun tempat untuk mendisplay produk ini berkat kerjasama tim untuk terus mempromosikan dan pemerintah juga mendorong. Akhirnya alhamdulillah lama-kelamaan semenjak satu tahun terakhir ini kunjungan mulai meningkat di Bonjeruk. Berburu belut dan masak bersama-sama seperti ini, saya merasakan kehangatan warganya. Sekaligus belajar tentang bumbu dan bahan makanan yang biasa disajikan masyarakat Bonjeruk. Sate kuncung ini supaya tetap diminati itu gimana Pak caranya Pak? Pertama kita mempertahankan originalitasnya ya. Originalitas. Dan ternyata sate kuncung ini luar biasa. Luar Banyak biasa. yang minat karena unik. Dan kita juga terus promosikan. Kita sering mengadakan workshop, cooking class, kita undang akademisi, siswa-siswa Poltekpar misalnya, untuk melakukan workshop sate kuncung. Jadi lama-kelamaan semakin banyak orang penasaran. Oh iya. Hingga menjadi desa wisata, Desa Bonjeruk tidak berjalan sendiri. Keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pak Usman, bantuan pemerintah yang sudah diterima untuk desa wisata Bonjeruk itu apa Pak Usman? Kalau dari Kemenpar ini banyak mendukung desa wisata Bonjeruk ini dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di bidang kepariwisataan dan kewirausahaan. Terus yang kedua juga kita juga diberikan program-program yang bisa menstimulasi pengelola untuk lebih bangkit kembali untuk mengembangkan antara lain seperti Anugerah Pesona Indonesia, Anugerah Desa Wisata Indonesia, kemudian dari UNWTO itu juga supaya pengelolanya tambah semangat gitu. Terus yang ketiga kita dibantu promosi. Promosi ya? Desa Wisata Bonjeruk ini dipromosikan melalui akun-akun Kementerian Pariwisata dan juga Kemenparekraf juga mendorong Dispar Provinsi, Dispar Lombok Tengah untuk ngebantuin Bonjeruk untuk ditingkatkan promosinya. Ya. Pandemi tidak pernah menyurutkan semangat warganya. Mereka terus berinovasi untuk menarik kunjungan wisatawan. Salah satunya dengan membuka pasar bambu yang menjual ragam kuliner khas dari desa Bonjeruk. Sehingga desa ini mendapat apresiasi dari pemerintah.
Ini dia salah satu kuliner lokal yang menjadi andalan di sini. Sate kuncung. Aromanya membuat saya tidak sabar untuk mencicipinya. Ini enak banget, mirip seperti botok. Karena ada kelapanya, terus memang ada rasa-rasa santan. Karena ada kelapanya sih. Dan ini gurih banget. Luar biasa Bu, ini enak banget. Doyan nih saya. Terus memang ada tulang-tulang dari belutnya itu yang bikin makin crunchy. Setelah mengikuti proses pembuatan kuliner khas mulai dari pengambilan belut sampai ini nih bikin sate kuncung, membuat saya semakin bangga buatan Indonesia. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mencintai hasil kreasi bangsa sendiri. Beli kreatif lokal. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Jejak Petualang dipersembahkan oleh